Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita berada dalam kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama menyimak pembahasan tentang pendidikan bukan sekedar sekolah. Ini soal masa depan bangsa. Baik, teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Apa sebenarnya arti pendidikan dalam hidup kita? Kita sering menganggap pendidikan itu hanya soal sekolah, kuliah, tugas, nilai, IPK, atau gelar. Tapi sebenarnya pendidikan jauh lebih besar dari itu. Pendidikan bukan cuma tentang masuk pagi, pulang siang, lalu ikut ujian. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita membentuk diri menjadi manusia yang berpikir, berperilaku, dan punya nilai. Bayangkan saja, tanpa pendidikan, kita mungkin tak bisa membaca sejarah bangsa ini. Kita tidak tahu bagaimana menghitung, berpikir kritis, atau bahkan memahami dunia di sekitar kita. Dan lebih penting dari itu, tanpa pendidikan kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Teman-teman, Bung Karno pernah berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya." Tapi bagaimana kita bisa menghargai pahlawan jika kita tidak memahami perjuangan mereka melalui pembelajaran sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan lewat pendidikan? Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan. Ia adalah alat untuk membangun karakter, untuk melatih kejujuran, tanggung jawab, empati, dan cinta akan tanah air. Karena itu, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di rumah, di lingkungan, dan dalam interaksi kita sehari-hari. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, mewariskan kepada kita filosofi yang sangat dalam, yaitu ingarsa sung tulodo ing madya mangun karsoto turi handayani, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Kalimat ini bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk kita semua yang ingin ikut membangun bangsa ini lewat peran kita sebagai pelajar, mahasiswa, dan calon pendidik. Artinya, setiap dari kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita bisa menjadi cahaya dalam lingkungan kecil kita, dan itu semua termasuk pendidikan. Teman-teman, kita tahu kondisi pendidikan di Indonesia masih penuh tantangan. Ada anak-anak yang harus berjalan jauh hanya untuk sekolah. Ada yang harus belajar di ruang kelas yang rusak. Ada juga yang terpaksa harus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Tapi semangat mereka luar biasa, dan disitulah kita sebagai generasi terdidik harus hadir. Mungkin kita belum bisa mengubah sistem secara langsung, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dari membaca buku, berdiskusi, mengajar adik kita, berbagi ilmu di media sosial, hingga terus menjaga semangat belajar di tengah tantangan. Pendidikan bukan sekedar tugas negara, pendidikan adalah kerja bersama, keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentu saja kita sendiri. Teman-teman, Profesor B.J. Habibie pernah berkata, "Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan mengharapkan orang lain." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi sangat dalam. Karena ketika kita mau belajar, kita sedang menyiapkan diri untuk jadi seseorang yang mampu membangun, bukan hanya menonton. Mari kita hilangkan pola pikir bahwa belajar hanya untuk dinilai. Mari belajar karena kita ingin menjadi orang yang berguna. Karena bangsa ini tidak hanya butuh orang pintar, bangsa ini butuh orang yang peduli, yang mau turun tangan, yang tidak hanya bicara tapi juga bekerja. Jangan tunggu sampai lulus baru berkontribusi. Jangan tunggu jadi guru, pejabat, atau orang sukses baru bicara tentang perubahan. Kita bisa mulai sekarang. Kita bisa jadi agen perubahan dari ruang kelas, dari media sosial, bahkan dari video ini.
Teman-teman, kalau hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh, kalau hari ini kita mau membuka mata dan hati, maka besok kita bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya bicara soal masa depan, tapi menciptakan masa depan untuk itu sendiri. Jangan remehkan satu tindakan kecil, karena dari membaca satu buku kita bisa punya satu ide, dan dari satu ide bisa lahir satu gerakan besar. Akhirnya, saya ingin menutup pidato ini dengan satu kalimat dari tokoh besar kita, yaitu Gus Dur. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan pendidikan adalah bentuk nyata dari kemanusiaan itu sendiri. Karena lewat pendidikan kita bisa menghormati perbedaan, menghargai sesama, dan mencintai negeri ini lebih dalam lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan dan membangun masa depan bangsa yang lebih cerah. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.